Halo teman-teman. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kelompok kami. Ada Siva, Hai. ada Calvin, Hello. ada Livia, Hai. ada Rara, Hai guys. ada Iqbal, dan tentu saja ada saya, Dwista Sepitri. Jadi di video kali ini kami ingin menjelaskan tentang permaterian kerucut permintaan. Berikut penjelasan dari kami. Check it out. Konsep pusat pertumbuhan dibedakan menjadi beberapa, di antaranya teori kerucut permintaan. Teori ini dikemukakan oleh August Lodge. Dalam teorinya, lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat digarapnya. Makin jauh dari tempat penjualan, konsumen makin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjualan semakin mahal. Loss cenderung menyarankan agar lokasi produksi berada di pasar atau di dekat pasar. Dalam membangun teori ini, Loss memandang bahwa suatu permukaan lahan yang datar dan homogen jika diubah oleh pusat industri, maka volume penjualan akan membentuk kerucut. Artinya, semakin jauh dari pusat industri, maka volume penjualan barang akan semakin berkurang karena harga yang akan semakin tinggi sebagai akibat dari naiknya ongkos transportasi yang dibutuhkan. Halo. Iya, ada yang saya bisa bantu. Oh iya Mbak, apakah benar ini dengan all shop bakso aci? Iya, benar sekali. Ini dari All Shop Bakso Aci. Ada apa? Kira-kira pengiriman ke Papua ongkirnya berapa ya? Kalau untuk Papua ya minimal tuh 100-an ke atas Mbak, karena kita beda pulau. Jadi jarak yang kita tempuh itu sangat jauh. Oh mahal banget ya Kak. Ya udah kalau gitu aku cancel ya. Iya, nggak apa-apa Kak, karena memang kita beda pulau. Jadi harga kita tuh lebih tinggi ya Kak. Ya maaf ya Kak sebelumnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Halo. Halo, ada yang bisa saya bantu? Apakah benar ini dengan all shop bakso aci? Ya benar, ini bisa saya bantu. Domisilinya di Papua ya? Ya, Kira-kira ongkirnya berapa ya Mas? karena kita satu daerah, kira cuma 5.000 doang. Oke, kalau begitu saya order bakso acinya 10 pieces ya. Ya, bisa. Oke, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Dalam mengembangkan modelnya, Loss menggunakan beberapa asumsi yaitu sebagai berikut. A. Tidak terdapat variasi dalam biaya dan tidak ada perbedaan spasial dalam sumber daya, termasuk tenaga kerja dan modal di seluruh wilayah atau wilayah yang dianggap homogen. Berdasarkan anggapan ini, maka lokasi perusahaan dapat ditempatkan di mana saja. B. Penduduk tersebar merata, kepadatan dianggap uniform, cita rasa konstan, dan perbedaan pendapatan diabaikan. Berdasarkan asumsi ini dapat dijelaskan bahwa permintaan mempunyai korelasi negatif terhadap jarak secara langsung. Hal ini berarti semakin jauh jaraknya dari lokasi pabrik, maka jumlah permintaan menjadi semakin berkurang. C. Wilayah pasar dan permintaan terhadap barang-barang hasil suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh lokasi perusahaan-perusahaan saingannya. Anggapan ini diinterpretasikan bahwa untuk suatu industri baru atau sebuah perusahaan yang ditempatkan di daerah non-industri tidak menimbulkan kesulitan. Akan tetapi, hal ini tidak relevan bagi perusahaan yang menempatkan lokasinya di daerah industri yang sudah sangat maju, di mana lokasi dan kegiatan perusahaan yang sudah ada sangat berpengaruh. Menurut Loss, terdapat 3 jenis wilayah ekonomi, yaitu yang pertama, wilayah pasar sederhana, yang kedua, jaringan wilayah pasar, dan yang ketiga, sistem wilayah pasar. Wilayah pasar, individual tersebut nampaknya sangat sederhana dan sangat tergantung pada perdagangan. Sedangkan sistem wilayah pasar sangat kompleks. Walaupun merupakan bentuk ideal yang menekankan pada swasembada, akan tetapi sulit dijumpai dalam kenyataan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak komoditas diproduksikan dan diperdagangkan mencapai di luar lingkup sistem. Maka terjadilah wilayah-wilayah yang saling tumpang tindih.
Wilayah ekonomi lebih mencerminkan peristiwa-peristiwa yang berlangsung seperti apa adanya daripada sekadar pembagian alamiah wilayah-wilayah suatu negara. Antara wilayah sederhana dan sistem regional lengkap terdapat jaringan trayek transport menghubungkan kota-kota dalam pengertian pusat sentral. Walaupun jaringan dan daerah-daerah produksi dan konsumsi sudah nyata, akan tetapi perlu dibedakan dengan sistem wilayah. Sistem wilayah merupakan kesatuan dari banyak wilayah, merupakan suatu organisme daripada sebagai suatu organ. Walaupun teori Lodge dalam beberapa segi tidak memuaskan, akan tetapi Lodge telah merintis analisis tata ruang. Oleh karena itu, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada alih-alih teori lokasi dan alih-alih ekonomi regional melalaikan hasil pekerjaan Lodge. Sumbangan teori Lodge dalam pengembangan wilayah dapat disebutkan yaitu wilayah-wilayah yang membentuk sistem jaringan wilayah pasar diasosiasikan sebagai wilayah ekonomi. Pusat-pusat wilayah pasar yang mempunyai kedudukan sebagai unit-unit produksi dapat diinterpretasikan sebagai pusat-pusat urban dan perumusan tentang hierarki dan hubungan fungsional antar pusat-pusat urban. Itu dia video dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami, bye-bye. Ngetes, Mak.